Shalom, selamat jumpa lagi kita di jaringan GKI Juana. Renungan kali ini berjudul SMS supir taksi. Memang kalau kita naik taksi di kota besar, misalnya Jakarta atau Semarang atau di kota-kota lainnya, hampir tidak pernah kita harus setting dengan supir taksinya. Kita tinggal naik, kemudian dipasang artinya, terus sampai tujuan kita bayar dan selesai sudah. Saya mau cerita bahwa saya pernah mengalami menerima SMS dari supir taksi, dan SMS itu sungguh mengubah persepsi saya tentang kesukuan di Indonesia. Kejadian ini saya alami kira-kira 12 tahun yang lalu. Saya ingin memberikan cerita tentang lingkungan saya dulu. Saya adalah kelahiran Jawa, boleh dikatakan sebagai suku Jawa, keturunan Tionghoa. Saya hidup di Pantura dan memang sebagai orang zaman old saya jarang keluar kota. Dan kemudian setelah dewasa saya kerja di Jakarta. Suatu kali saya mendapat tugas dari kantor untuk ketemu pelanggan di Payakumbuh, di Sumatera Barat. Kalau kita mau ke Payakumbuh, kita harus terbang dari Jakarta ke Padang, kemudian dari Padang ke Bukit Tinggi dengan menggunakan kendaraan darat. Dari Bukit Tinggi, kemudian dengan jalan darat lagi ke Payakumbuh. Bukit Tinggi memang indah sekali sesungguhnya. Dan daerah Sumatera Barat memang indah alamnya. Perjalanan dari Padang ke Bukit Tinggi 2 jam tidak melelahkan, karena betul-betul alamnya elok sekali. Di Bukit Tinggi menjelang sore saya sempat jalan-jalan di pertokoan di sana, dan setelah lelah saya kembali ke hotel dengan naik taksi. Karena sopir taksi itu tahu saya dari luar kota, dia memberikan nomor HP-nya kepada saya. Barangkali saya besok-besok memerlukan taksi bisa mengontak dia. Sampai di sini kejadian baik-baik saja, lancar-lancar saja. Tetapi malam hari jam 2 malam, mendadak istri saya itu telepon. Ayah saya di Jawa Tengah meninggal dunia. Tentu saja dalam keadaan bingung saya berusaha bagaimana saya bisa kembali secepatnya ke Jawa Tengah. Pagi-pagi sekali saya berusaha kontak front office dari hotel. Saya menanyakan kemungkinan adanya taksi yang bisa mengantar saya ke bandara di Padang. Tetapi hotel mengatakan paling cepat taksi bisa dipesan jam 8. Itu pun prosesnya memakan waktu. Saya teringat kemarin itu kan supir taksinya memberi nomor HP pada saya. Maka saya kontak dia. Si Pak supir taksi menyatakan bersedia minta waktu setengah jam untuk bersiap-siap dan menuju hotel. Kemudian jam 7 saya sudah dalam taksi menuju ke lapangan udara Padang. Di dalam taksi kemudian kita biasalah basa-basi ngobrol-ngobrol dengan sopir taksi. Pak sopir taksi itu agak heran kenapa saya kemarin sore baru tiba kok sekarang mendadak harus balik ke Jakarta lagi. Saya ceritakan pada Pak sopir taksi tentang kedukaan yang saya alami, sehingga saya tanpa berpikir lagi saya berusaha ke airport dan berusaha mengejar pesawat ke Jakarta seawal mungkin. Yang mungkin bukan dapat jam 9 tapi dapat di jadwal pesawat yang berikutnya. Kemudian Pak sopir berkomentar yang menurut saya tidak masuk akal. Dia mengatakan, semoga masih bisa mengejar pesawat jam 9 ya Pak. Saya hanya tersenyum pahit dan tidak tahu mesti menjawab apa. Saat itu sudah jam 8. Kalau kita mau naik pesawat jam 9, paling tidak jam 8 kita sudah harus check-in. Sementara kami masih di tengah perjalanan antara Bukit Tinggi ke Padang. Sesampainya di airport, di Bandara Padang, saya ke loket, kemudian mengatakan kepada petugas loket saya ingin dapat pesawat
ke Jakarta seawal mungkin, mengganti penerbangan yang mestinya terjadwal buat besoknya diganti hari ini dan seawal mungkin. Waktu itu sudah 8:30. Tidak saya duga, tugas konter mengatakan pesawat jam 9 ke Jakarta masih belum berangkat. Dan saya masih boleh ikut pesawat tersebut. Astaga, saya pikir. Doa Pak sopir taksi buat saya rupanya dikabulkan oleh Tuhan. Yang tadinya bahkan saya meragukan harapannya itu. Kemudian saya menelpon istri saya dari airport Padang tadi, meminta dia siang-siang supaya ke airport Soekarno-Hatta, Jakarta, dan kita akan bersama ke Semarang. Tak lama kemudian pesawat berangkat ke Jakarta, dan kami semua melanjutkan perjalanan ke Semarang. Sampai di Semarang, saya buka HP saya. Apa yang terjadi, saya terima SMS dari Pak sopir taksi tadi. Pak, semoga perjalanan lancar dan aman selama sampai di tujuan. Tentu saya SMS ini cukup mengagetkan saya, begitu perhatiannya Pak sopir taksi ini. Saya jawab bahwa perjalanan saya mesti harus lewat jalan darat 3 jam lagi. Kemudian ketika sudah sampai di kampung saya, ketemu keluarga, ketika ada kesempatan saya buka SMS lagi. Ternyata Pak sopir taksi itu masih SMS saya lagi. Semoga sudah tiba di tujuan dengan selamat. Salam buat keluarga. Sejenak saya tertegun dan agak terharu. Ini seolah SMS dari seorang sahabat yang sangat perhatian pada saya. Padahal SMS ini dari sopir taksi yang bahkan namanya pun saya tidak ingat. Dan kemarin saya was-was ada dia jaga jarak. Saya tidak mengenal dia. Tapi dia menunjukkan persahabatannya itu. Saya yakin Bapak Ibu belum pernah menerima SMS dari seorang sopir taksi ketika Bapak Ibu selesai menaiki taksinya. Pak sopir taksi itu masih perhatian pada kita. Kejadian ini seolah Tuhan telah mengirimkan utusannya untuk mengubah persepsi saya yang was-was tentang sara, tentang kesukuan. Tuhan ingin mengatakan, suku manapun itu baik adanya. Kalau ada yang berselisih antara kita atau antar suku, itu bukan karena sukunya, tetapi hanya individu saja. Atau bahkan mungkin rasa was-was itu hanya persepsi kita, bukan hal yang sesungguhnya. Dalam hal ini sebagai penutup renungan kita, saya jadi teringat teman-teman yang sealumni dengan saya, sobat-sobat saya, dan juga teman-teman saya yang dari Papua, Kalimantan, Sukabumi, Padang, Medan. Kita pernah bersuka ria, bersanda bersama dalam kehidupan kampus maupun kehidupan kos. Dan kita akan tetap bersama dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah membangun negara kesatuan Republik Indonesia paling tidak sudah 75 tahun. Dan selanjutnya kita juga akan menyejahterakan bangsa Indonesia yang memang sangat plural ini, terjadi dari banyak suku. Bhinneka Tunggal Ika. Bersatulah untuk kesejahteraan bangsa kita. Amin.